kalau memang PC ini korban kekerasan seksual, maka menurut peraturan dia ini berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Tapi ada syaratnya. Restitusi dan kompensasi mensyaratkan bahwa pelaku divonis bersalah. Karena mendiang brigadir Y sudah tidak ada, maka praktis tidak akan ada persidangan. Karena tidak ada persidangan, maka praktis tidak akan ada yang bisa divonis. Karena tidak ada yang bisa divonis, maka niscaya tidak akan ada restitusi dan kompensasi. Jadi apa pula manfaatnya bagi PC mengutarakan atau mengangkat kembali narasi itu dengan memakai Komnas HAM dan Komnas Perempuan sebagai perpanjangan lidahnya. Tapi kemudian saya berpikir, oh ini ada manfaatnya bagi PC. PC ini kan terancam hukuman mati ya. Betul. Pasal 340 hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit kecuali dengan satu siasat saja, mengklaim bahwa saya adalah korban. Jadi anggaplah ada kejahatan yang sudah kami lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Tapi tak lain tak bukan pembunuhan berencana ini bertitik mula dari status saya sebagai korban. Kurang lebih seperti itulah kalau dinarasikan begitu ya. Nah, ternyata tampaknya siasat yang digunakan adalah dengan memainkan ironi viktimisasi. Seorang pelaku berusaha menggeser dirinya untuk mempengaruhi opini publik, barangkali juga untuk mempengaruhi otoritas penegakan hukum dan majelis hakim bahwa dia bukanlah pelaku, tapi adalah korban. Nah, ironi viktimisasi ini yang dimainkan sekarang adalah dengan mengklaim sebagai korban. Nah, persoalannya adalah, satu, kita pernah diskusikan, saya sulit teryakinkan bahwa ada seorang predator yang memilih melakukan aksi kekerasan seksual di TKP semacam itu. Di TKP yang bukan merupakan zona pemangsaan dia. Baik itu di Jakarta, di daerah mana namanya? Duren 3, maupun di Magelang, itu bukan zona pemangsaan yang ideal bagi seseorang yang ingin melakukan kekerasan seksual. Karena itu bukan daerah yang dia kuasai. Rumahnya Sambo. PC ini mengklaim dirinya sebagai korban. Tapi tindak tanduk, perbuatan dan perkataan dia justru menganulir klaim itu. Masih ingat tidak ketika dia muncul di depan Makobrimob? Kalau mengacu undang-undang TPKS, sudah jelas yang namanya korban harus ditutup identitasnya, harus dirahasiakan identitasnya. Tapi apa yang terjadi di depan Makobrimob? Dimunculkan, dipersilahkan berbicara, lalu PC memperkenalkan dirinya dengan cara menyebut namanya. Jadi kan aneh. Orang yang mengklaim dirinya sebagai korban, lalu kita anggap dia sebagai orang yang terguncang, tapi pada saat yang sama dia melanggar undang-undang dengan membuka identitasnya. Saya Putri. Dia sebut namanya. Betul. Kalimat pertama yang keluar adalah dia perkenalkan namanya. Betul. Kenapa ya kok tindak tanduknya jadi tidak seperti korban padahal klaimnya korban? Menurut saya karena tidak punya mindset sebagai korban. Betul. Kenapa tidak punya mindset sebagai korban? Ya karena bukan korban.